Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Yes, ini adalah all new Royal Enfield Himalayan. Jadi ini adalah generasi paling baru dari Himalayan yang salah satu model backbone secara global dan juga di pasar Indonesia. Ubahannya cukup menyeluruh, mulai dari desain yang berubah, lalu juga fitur yang bertambah, termasuk juga dengan ubahan pada jantung pacunya yang sekarang mengemas mesin 450 cc. Kita akan mengkuliti sekaligus juga menjajalnya di habitat langsung di kawasan Bogor yang punya jalur yang menantang. So teman-teman, check this out. Oke, pertama kita awali dari desain dulu. Di bagian depan, ini sebenarnya basicnya ataupun identitasnya masih sama dengan Royal Enfield yang sebelumnya. Karena memang Royal Enfield cukup konsisten ya, menawarkan sebuah motor yang mereka sebut sebagai pure motorcycle. Di depan masih mengemas headlamp berbentuk bulat. Teman-teman bisa lihat headlampnya dibagi menjadi dua seperti ini. Dan penerangan sudah full LED teman-teman, baik di lampu depan, lampu penanda sen, dan juga di lampu belakangnya. Tapi sekarang ada revisi di bagian windscreen-nya. Ini dibuat lebih sedikit pendek dengan warna dark smoke seperti ini. Lalu juga di bagian spakbor teman-teman bisa lihat desainnya dibuat lebih meruncing, tidak terlihat kaku seperti di generasi sebelumnya. Spakbornya ada dua komponen ya. Pertama sebagai paruh bebek di atas, ini juga mencirikan sebuah motor adventure ya. Lalu juga ditambah dengan komponen spakbor di bagian bawahnya. Dan ubahan paling besar juga ada di bagian suspensi depan yang dulu masih mengemas teleskopik, sekarang sudah pakai jenis upside down. Nah, ukurannya ada di 43 mm dengan jarak travel di 200 mm. Dan untuk suspensi ini menggunakan vendor dari Showa. Nah, untuk membuat safety juga ada komponen cover di bagian fork bawahnya dan juga ada pemanis side marker ya ataupun cat eye. Dan untuk peleknya dia pakai ukuran 17 inci, berbalut ban 90/90 untuk di depan. Sementara di belakang dia pakai ukuran 140/80 ring 17. Jadi berbeda nih antara yang depan dan juga bagian belakangnya. Dan teman-teman, ini adalah tampilan bannya, jauh lebih lebar karena memang pakai profil ban yang lebih besar juga dibandingkan versi sebelumnya. Nah, untuk pengeremannya dia pakai pengereman sudah dual ABS yang sudah bisa kita atur off ABS di belakang ataupun ingin menyalakan secara keseluruhan dari ABS-nya. Dan di depan dia pakai single piston dengan kaliper 320 mm, sementara yang di belakang pakai single piston dengan disc brake di 270 mm. Nah, di bagian sampingnya ini juga punya tongkrongan berbeda dibandingkan Royal Enfield sebelumnya. Terutama di bagian tangki bahan bakar. Ini dibuat lebih menggendut ataupun lebih melebar ke sisi kiri dan sebelah kanan. Dan dia punya kapasitas tangki di 17 liter. Yang ini meningkat dibandingkan versi sebelumnya. Karena versi sebelumnya hanya sekitar 13 liter saja. Nah, ciri khas dari Himalayan juga masih menggunakan komponen crash bar di bagian depan sini untuk melindungi bagian tangki. Kalau misalkan teman-teman lagi masuk ke jalur ataupun lagi adventure jatuh, jadi ini akan menahan komponen tangkinya. Termasuk ke bagian bawah sini dan juga ada engine guard di bagian bawahnya. Masih sama seperti Royal Enfield Himalayan dari generasi 1 dan juga facelift sampai yang terbaru adalah menggunakan komponen spion ya yang masih berbentuk bulat. Jadi memang khas banget sebuah Royal Enfield dari awal dilahirkan sampai ke generasi terbaru ataupun all new Royal Enfield Himalayan ini. Kemudian juga rancang bangunnya berubah di sasis. Sekarang menggunakan sasis berbahan baja twin spar tubular. Jadi memang sedikit mengekspos bagian mesinnya, dan mesin ini menggunakan jantung pacu terbaru yang mana meningkat dari mesin lama yang 411 cc sekarang pakai mesin 450 cc. Detailnya masih pakai mesin 1 silinder. Lalu juga sekarang sudah mengemas pendingin cairan radiator karena di versi sebelumnya hanya mengemas pendingin oli saja. Dan dia sudah 4 katup 1 silinder, tentu ciri khas dari Himalayan. Punya output tenaga maksimal di 40 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsinya juga meningkat 40 Nm pada putaran mesin 5500 rpm. Jadi kenaikannya cukup signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Dan dengan karakter overbore ini juga selain punya karakter yang kuat di putaran mesin bawah tengah, dan dia juga menciptakan efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Dan yang terbaru dengan jantung pacu ini adalah transmisinya. Sekarang sudah pakai 6 percepatan, kopling kering, dan juga ketambahan fitur assist and slipper clutch. Ini akan membantu banget ketika engine brake. Teman-teman, ini adalah versi yang sudah dilengkapi dengan aksesoris genuine part ya dari Royal Enfield, mulai dari boxnya. Ini dijual secara terpisah ya. Lalu juga emblem di bagian sini. Jadi kalau teman-teman beli yang standar nggak akan dapat perintilan seperti ini. Nah, di bagian belakang ini juga ada penempatan top box ya. Ini ada max-loadnya di 7 kilo. Teman-teman bisa manfaatin untuk menyimpan top box. Jadi lengkap side box, ada top box, siap touring, siap menjelajah.
Yang berubah juga di bagian komponen knalpotnya. Sekarang dibuat lebih pendek dengan dimensi yang sedikit lebih besar. Lalu juga jalur pipanya sedikit berbeda ya. Dan ubahan yang paling besar juga di bagian suspensi belakang, teman-teman. Sekarang dibuat sedikit miring ya sudut penempatan suspensinya, pakai monoshock dan juga ada penyetelan preloadnya. Dengan penempatan posisi suspensi belakang yang sedikit miring, ini rasanya akan membuat handling dan juga rasa berkendara dari motor ini sedikit berbeda ataupun memang cukup berbeda dengan Royal Enfield Himalayan yang sebelumnya. Nanti kita akan coba di jalur ataupun habitat aslinya dari Royal Enfield Himalayan. Dan ngomongin dimensi, secara data nih teman-teman, kalau misalkan dibandingkan dengan versi sebelumnya, dia lebih panjang, lebih lebar, tapi sedikit lebih pendek dibandingkan Royal Enfield Himalayan sebelumnya. Lalu juga jarak ground clearance-nya lebih tinggi, di 230 mm, yang which is ini lebih tinggi 10 mm dibandingkan versi sebelumnya. Dan untuk joknya ini juga dibuat sedikit lebih rendah, dia pengaturannya ada di 805 mm, tapi bisa di-adjust sampai 825 mm. Sementara di bagian jok belakang, ketika jadi pembonceng, ini lebih tinggi tentu karena dia mencapai 845 mm. Dan ini adalah spot yang paling suka, dan memang kental sekali sebuah motor yang futuristik dan sedikit keluar dari pakem Royal Enfield yang selalu mengemborkan pure motorcycle klasik, dan ini tampilannya lebih jauh modern. Dan desainnya memang sedikit meniru dari pakem dari BMW GS ya, yang sekarang sudah menghilangkan komponen stop lamp utama dan semua digabung ke lampu sen ini. Jadi memang terintegrasi antara lampu malam, lampu sen, dan juga lampu stop. Dan ngomongin fiturnya, ini yang jadi salah satu selling point yang ada di all new Royal Enfield Himalayan. Karena kedapatan fitur TFT 4 inci yang juga jadi pusat kontrol dari fitur dan juga teknologi yang dipasang dari motor ini. Kalau misalkan teman-teman ingat, di generasi sebelumnya dia pakai analog digital, ada 3 panel gitu ya. Sekarang hanya dibuat satu berbentuk bulat seperti ini. Selain itu juga ada fitur ataupun teknologi ride by wire yang mendukung fungsi dan fitur terbaru riding mode. Sekarang ada 4 pilihan, teman-teman bisa atur dan sesuaikan dengan kebutuhan serta medan jalan yang dilalui. Selain itu juga ada USB Type C dan juga fitur Tripper Dash. Jadi teman-teman bisa langsung memfungsikan fitur navigasi, lalu juga hiburan, intercom segala macam bisa disambungkan ke layar TFT-nya ini. Dan sekarang kita akan langsung coba jajal motor ini secara first ride ya. Jadi impresi perdana menaiki motor ini di jalur off-road yang sudah disiapkan oleh Royal Enfield Himalayan di kawasan Bogor. Oke, kita udah cobain all new Royal Enfield di on-road dan juga off-road ya. Nih, saya akan jelasin satu persatu, dimulai dari on-road dulu. Nah, dengan ubahan pada mesin dan juga lebih banyak kepada rancang bangun, baik di suspensi dan juga sasisnya, ini membuat rasa berkendara dari Himalayan terbaru jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena memang mesinnya yang dulu kan dia linear ya, jadi cepat sekali pergantian giginya. Nah, tapi dengan mesin yang lebih modern ini, lebih comfort ketika dipakai di jalan raya. Jadi Anda bisa perpindahan giginya jadi lebih panjang. Dan yang saya suka di motornya adalah dia punya limit yang cukup panjang. Jadi ketika Anda pergantian dari gigi 1, 2, 3, sampai ke 6. Jadi ketika tadi di jalan on-road, saya lebih banyak hanya sampai ke gigi 5 ataupun gigi 4 saja. Jarang sampai gigi 6, karena memang tarikannya dia cukup linear ya, jadi memang cukup panjang, jadi Anda tidak perlu effort untuk melakukan perpindahan gigi. Lalu juga dengan fitur slipper clutch ini juga membuat tuas koplingnya jauh lebih enteng dibandingkan versi sebelumnya yang masih menggunakan kopling kering konvensional. Nah, dengan mesin terbaru ini 450 cc yang juga output baik tenaga dan torsinya meluap lebih tinggi, ini juga membantu sekali untuk kelincahan di jalan raya ya. Jadi memang Anda sekali putar tuas gas aja, dia akan langsung merespon dengan sangat cepat dan memang karakternya sangat berbeda dengan Himalayan yang sebelumnya. Torsinya sangat kuat di putaran mesin bawah, tengah, dan juga di atasnya. Untuk harian handlingnya juga cukup lincah ya, meskipun memang bobotnya ini sampai di 198 kg dalam keadaan tangki penuh. Ketika Anda bawa di jalan raya, dia masih cukup agile, jadi tidak mengintimidasi si pengendaranya. Karena memang dia punya posisi berkendara yang sangat rileks, stangnya cukup lebar, lalu juga posisi stangnya tidak terlalu tinggi, jadi pas dengan segitiga berkendara, terutama di bagian kaki juga pas, jadi foot peg-nya tidak terlalu maju. Ada di bagian medium sentral, jadi ini akan membuat kenyamanan jadi lebih baik. Sekarang kita akan bahas nih, ketika dipakai di jalanan off-road ya, dengan situasi jalan seperti ini, teman-teman sudah lihat videonya,
memang tidak terlalu ekstrim. Dengan keadaan standar stok seperti ini, dia masih mampu menaklukkan medan off-road yang dengan lumpur, lalu juga gundukan, turunan, tanjakan, dan juga sedikit kubangan air. Dia masih sanggup untuk ditaklukkan dengan all new Royal Enfield Himalayan. Suspensinya juga sangat baik. Anda tidak perlu melakukan penyetelan lagi ketika memang harus touring gitu ya, dari jalan on-road masuk ke hutan. Jadi ketika kita harus melewati jalanan yang rusak, ribbonnya tidak terlalu membuat badan jadi pegal gitu ya. Dan fitur yang paling terbantu ketika dipakai di on-road dan off-road adalah fitur power modes-nya. Jadi teman-teman ada dua pilihan, pertama Eco dan Performance, dan bisa kita atur untuk pengaturan ABS-nya, baik ABS on untuk depan belakang ataupun mematikan belakang saja. Ini akan menambah keasikan berkendara, jadi Anda bisa sliding-sliding. Ini adalah salah satu fitur pemanja lah, dan diberikan sekarang di all new Royal Enfield Himalayan. Jadi itulah tadi first impression mengendarai all new Royal Enfield Himalayan yang akhirnya resmi diluncurkan di Indonesia dan akan menambah portofolio ataupun juga pilihan lain di segmen moge kelas menengah, terutama di model adventure untuk kebutuhan on-road dan juga off-road. So, bagaimana teman-teman pendapat kamu tentang motor ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!